warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baiklah, terima kasih dan saya ucapkan selamat datang kepada saudara dan saudari sekalian yang berkenan hadir dalam kegiatan kita kali ini, yaitu bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada saudara dipersilakan untuk memimpin doa. Baiklah, untuk memulai acara kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, saya ingin bertanya, apakah di antara saudara dan saudari sekalian ada yang mengetahui apa itu bimbingan kelompok? Tidak. Baiklah, saya akan menjelaskan. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang memanfaatkan dinamika kelompok, di mana kegiatan ini akan membahas sebuah topik yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan, yang bermanfaat untuk mengembangkan diri peserta masing-masing. Nah, tujuan pelaksanaan bimbingan kelompok ini adalah mengembangkan kemampuan diri dalam memecahkan masalah pribadi, mengemukakan pendapat, ide, saran, atau pendapat. Nah, tujuannya, manfaatnya yaitu sebagai penerimaan diri dan kepercayaan diri, kemudian dapat mengemukakan pendapat di depan khalayak umum atau khalayak ramai. Dan sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya, ada asas-asas yang perlu kita ketahui, yaitu asas kerahasiaan, di mana asas ini kita dituntut untuk merahasiakan segala hal yang kita bicarakan pada kegiatan ini dan tidak layak diketahui orang lain selain anggota kelompok ini. Dan kemudian ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini adalah kita dituntut untuk terbuka dan tidak berpura-pura dalam menyampaikan hal ataupun pendapat. Nah, kemudian ada tahap kegiatan. Tahap kegiatan ini adalah kita dituntut untuk bersikap aktif dalam kegiatan ini. Dan ada asas kenormatifan, di mana asas ini menuntut kita untuk bersikap berdasarkan norma-norma yang ada. Nah, kemudian ada asas kegiatan, di mana asas ini kita harus bersikap aktif, tidak ada yang diam-diam atau tidak mau mengeluarkan pendapatnya, semua saling mengeluarkan pendapatnya. Nah, sampai di sini dapat dipahami? Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baiklah, selanjutnya ke tahap perkenalan. Kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Ada yang berkenan untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Baiklah, jika tidak ada, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sukma Permatasari. Saya mahasiswi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, saya persilakan kepada saudari untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Nafisa Husna. Nama saya Nur Asifah. Nama saya Siti Aisyah. Nama saya Suliana. Nama saya Nafisa. Nama saya Alfa Kairani. Nama saya Rizky. Terima kasih kepada saudara dan saudari sekalian yang berkenan untuk memperkenalkan dirinya. Nah, selanjutnya sampai sini masih dapat dipahami dalam kegiatan ini? Baiklah, kegiatan ini kita akan membahas suatu topik, di mana topik ini terdiri dari topik tugas dan topik bebas. Topik tugas itu topik yang berasal dari pemimpin kelompok, yaitu saya sendiri. Nah, topik bebas itu topik yang berasal dari anggota kelompok, yaitu dari kalian masing-masing. Tapi pada kegiatan kali ini kita akan membahas topik tugas, yaitu topik yang berasal dari saya sendiri, pemimpin kelompok. Nah, pada kegiatan kali ini kita akan membahas topik vaksin. Mungkin saudara dan saudari sekalian sudah dengar atau sudah sering mendengar apa itu vaksin. Nah, saya akan sedikit menjelaskan. Vaksin itu berupa suatu zat senyawa yang berguna untuk menumbuhkan atau membentuk kekebalan tubuh di dalam tubuh kita terhadap suatu penyakit. Nah, kemudian vaksin tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap berbagai penyakit yang ada, maupun itu yang berat maupun yang ringan. Vaksin ini berupa virus atau bakteri racun yang sudah dimatikan.
Nah, gunanya ini saat dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, vaksin ini akan merangsang tubuh kita untuk membentuk suatu kekebalan tubuh, begitu. Nah, dan vaksin ini berupa antibodi pada tubuh manusia. Nah, antibodi ini yang disebut dengan imunisasi, begitu. Sampai sini dapat dipahami? Baiklah, saya ingin saudara dan saudari sekalian berpendapat apa itu vaksin. Jadi tidak diam-diam seperti ini saja, begitu. Baiklah, ada yang berkenan untuk menjelaskan apa itu vaksin? Tidak ada? Saya persilahkan, ada? Baiklah, saya akan menunjuk. Saya persilahkan kepada saudari untuk menjelaskan sedikit tentang vaksin. Menurut saya, vaksin adalah suatu zat yang disuntikan ke tubuh seseorang untuk membentuk suatu antibodi, dan antibodi tersebut akan melawan penyakit yang berada di tubuh seseorang itu atau makhluk lah pokoknya. Cukup sampai situ saja? Iya. Terima kasih kepada saudari Nafisa yang telah mengemukakan pendapatnya. Kemudian saya persilakan kepada saudari. Menurut saya, vaksin itu zat atau cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang untuk menjadi imun, untuk menguatkan imun tubuh kita dari penyakit-penyakit yang ingin menyerang. Terima kasih kepada saudari. Saya lanjutkan kepada saudari Ica. Menurut saya, vaksin itu adalah zat yang mampu mengebalkan imunisasi tubuh. Terima kasih kepada saudari. Saya persilakan. Menurut saya, vaksin adalah mengandung bakteri atau racun sebagai pembentuk pemrosesan antibodi. Terima kasih kepada saudari yang telah mengemukakan pendapatnya. Saya lanjutkan. Menurut saya, vaksin itu merupakan salah satu zat atau cairan yang mana dimasukkan ke dalam tubuh manusia, dan vaksin ini mengandung virus atau racun. Virus itu bersifat lemah, yang mana saat dimasukkan ke dalam tubuh, dia dapat menyerang virus yang ada di dalam tubuh kita. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada saudari. Menurut saya, vaksin itu adalah suatu zat yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh. Saya persilakan kepada saudari. Menurut saya, vaksin adalah zat yang dapat berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit, baik itu penyakit ringan ataupun berbahaya seperti zaman sekarang. Saya persilakan kepada saudara. Menurut saya, vaksin adalah suatu cairan atau zat yang dapat mengembangkan kekebalan tubuh kita dalam melawan virus-virus seperti COVID-19. Terima kasih kepada saudara yang telah mengemukakan pendapatnya. Baiklah, terima kasih kepada saudara dan saudari sekalian yang telah mengemukakan pendapatnya. Nah, jadi seberapa penting sih vaksin ini bagi kita? Nah, setelah saudara dan saudari sekalian mengemukakan pendapatnya tentang apa itu vaksin, selanjutnya saya akan menjelaskan bahwasanya vaksin ini sangat penting bagi kita semua guna untuk meredakan wabah COVID-19 ini yang sedang kita alami sekarang. Nah, maka dari itu manfaatnya yaitu dapat mengembangkan kekebalan tubuh pada diri kita agar terhindar dari penyakit tersebut. Saya ingin apakah ada saudara dan saudari sekalian yang mengetahui apa efek samping atau mendengar dari seseorang yang sudah berpengalaman mengenai efek samping dari vaksin tersebut? Saya persilahkan kepada saudara Anjas. Pendengaran saya mengenai dampak atau efek samping dari vaksin itu ialah salah satunya bergairah-gairah makan itu naik, kemudian timbul rasa pusing setelah divaksin itu, kemudian setelah itu
mengakibatkan demam tinggi, dan itu setiap orang tuh berbeda-beda. Ada yang langsung drop, ada yang cuman demam biasa, dan itu ada juga yang sampai menyebabkan pingsan gitu. Nah, itu sepengetahuan saya. Terima kasih kepada saudara Jas yang telah mengemukakan pendapatnya. Selanjutnya ada kayak ingin mengemukakan lagi bagaimana efek samping dari vaksin tersebut. Ya, Saya persilakan kepada saudari Nafisa. Setahu saya, dari orang-orang di sekitar saya yang sudah divaksin, mereka akan mengalami pusing, tapi tidak sampai 1 hari sih, besoknya udah sembuh. Tapi ada juga yang besoknya dia demam, tapi ada juga yang tidak terkena efek samping sama sekali. Mungkin karena setiap orang itu berbeda-beda. Terima kasih kepada saudari Nafisa atas penjelasannya. Baiklah, berarti dapat kita simpulkan bahwasannya walaupun efek samping vaksin ini mungkin banyak, namun berbeda-beda pada tubuh manusia. Namun vaksin ini sangat penting untuk kita laksanakan atau kita terima guna meredakan terjadinya atau pengembangan wabah COVID-19 tersebut. Nah, mungkin sampai sini dapat dipahami semuanya? Ya, bisa. Terima kasih. Selanjutnya kita ke tahap permainan. Nah, di sini kita akan bermain mengapa karena. Nah, apakah di antara saudari dan saudari sekalian ada yang mengetahui game ini? Tidak. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana tata cara pelaksanaannya. Nah, di sini kita akan membagi 2 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, satu kelompok ini itu mengapa, dan satu kelompok yang sebelah sini karena. Paham? Sampai sini paham? Nah, kemudian kelompok yang mengapa itu membuat suatu kalimat. Ditulis. Kalimatnya itu ada 4. Ditulis per kelompok nih ya. Menulisnya per kelompok. 4 ini, 4 pernyataannya. Pertanyaan apa? Pertanyaan, mengapa? Misalnya mengapa kamu menangis seperti itu. Nah, kemudian yang kelompok ini menulis karena terserah mau karena apa, tapi tidak ada yang bisa mengetahui karena kelompok ini aja yang mengetahui apa yang ditulis, kelompok ini aja yang mengetahui apa yang ditulis. Nah, kemudian setelah ditulis, nanti masing-masing peserta membacakan satu yang telah ditulis tadi. Nah, dari yang mengapa kamu bacakan, kamu menjawab karena. Nah, nanti itu jawabannya gak beraturan. Nah, disitulah kita bermain gamenya. Paham sampai di sini? Ya, paham. Terima kasih. Nah, ini saya bagikan kertas kelompok karena, dan di sini kelompok mengapa. Saya ingin kalian menulis. Ya udah diskusi. Karena apa, Dek? Saya harap untuk kelompok mengapa dan karena tidak mengetahui, maksudnya tidak, kelompoknya tidak mengetahui. Tidak diketahui kelompok lain. Saya harap tidak diketahui kelompok lain ya, apapun yang ditulis. 4 pernyataan atau 4 pertanyaan. Karena dan mengapa. Semua karena. Bagian karena. Dan di sini mengapa. Paham? Itu bukan satu kata satu kalimat. Bukan satu kalimat. Misalnya, mengapa kamu menangis? Nah, kalian menjawab terserah. Satu orang satu sebab. Nanti dia Gini aja kan. Bukan begitu. Ini satu kalimat, ini satu orang. Satu kalimat, 4 kalimat. Jadinya 4 kalimat. Baru ini karena apa? Masing-masing menulis apa maunya. Namanya game ya. Game. Kita di sini untuk agar lebih fokus lagi. Apa? Satu lagi. Saudari Suli, saya harap bekerja sama dengan kelompoknya, ya. Itu udah 5 kalimat karena
Bebas, mau kalimat apa saya bebaskan. Mau berapa kata? Mau berapa kata, mau yang penting 4 kalimat. Dek, nomor 1 ya, Dek. Nih ya. Sepertinya kita belum memulai game tapi sudah pada ketawa mungkin ya. Lumayan menarik gamenya. Nah, baiklah kita akan memulai permainannya. Sudah ditulis semua? Udah. Saya mulai dari yang ujung dulu, Saudari Suli, dan akan dijawab oleh Saudara Anjas. Baca nomor 1. Tolong dibacakan yang kuat ya. Saya harap membacakannya kuat. Untuk yang lainnya kalau ingin tertawa. Mengapa kamu datang ke sini? Saudari Nafisa dan Saudari Ida. Kenapa saya? Karena saya harus mandi. Baiklah kita ulangi sekali lagi pada Saudari Suli untuk membacakan pertanyaannya. Saya persilakan. Mengapa kamu datang ke sini? Kenapa saya? Salah. Karena saya harus mandi. Iya ya. Mengapa kamu mandi? Karena saya sedang senang. Chandra Peling ya. Mengapa kamu mencintainya? Karena saya ingin tidur. Mengapa kamu membuatnya menangis? Karena saya merasa lapar. Oke, terima kasih kepada saudara-saudari sekalian yang telah ikut serta mempermainkan permainan ini. Bagaimana? Sudah lebih rileks? Iya. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin kepada saudara dan saudara sekalian mengemukakan komitmennya terhadap pembahasan kita pada kegiatan ini, yaitu vaksin. Saya persilakan kepada Saudara Anjas komitmennya. Ya, saya berkomitmen untuk divaksin karena yang mana vaksin ini sangat butuh untuk mengebalkan diri kita. Selanjutnya Saudara. Yes, saya berkomitmen. Saya akan melakukan vaksin. Saudari. Saya berkomitmen, saya bersedia melakukan vaksin karena menurut saya ini baik untuk tubuh. Oke. Saya persilakan. Saya berkomitmen untuk mengikuti kegiatan vaksin. Saudari, saya persilakan. Saya berkomitmen akan melakukan vaksin jika sudah waktunya. Saya berkomitmen akan melakukan vaksin. Saya berkomitmen apabila sudah waktunya saya akan melakukan vaksin karena itu penting bagi tubuh saya. Saya berkomitmen untuk Saya harap serius untuk semuanya. memvaksin diri saya untuk menggebalkan badan saya. Terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang telah mengumumkan komitmennya. Selanjutnya, saya ingin semuanya mengemukakan kesan dan pesannya. Saya mulai dari Saudari Nafisa. Kesannya adalah Terhadap pesannya- kegiatan bimbingan kelompok ini. pesannya adalah agar kegiatan seperti ini terus berlanjut. Terima kasih. Kalau kesannya saya merasa senang bisa ikut acara kegiatan seperti ini. Kesan saya mengikuti kegiatan seperti ini sangat menyenangkan karena kita bisa bertukar pikiran, dan pesan saya kedepannya kegiatan seperti ini akan lebih baik terus dilakukan. Terima kasih. Pesan saya terhadap kegiatan ini tetap dilaksanakan karena kegiatan ini bernilai positif, dan kesan saya sangat senang. Terima kasih. Selanjutnya. Kesannya sangat menyenangkan, dapat bisa kumpul bareng dengan teman. Teman kan nggak apa-apa kan? Kesan saya di sini saya sangat gembira, yang mana kita bisa tertawa, perkenalan dari yang nggak kenal, dari yang kenal jadi kenal. Kemudian pesan saya untuk acara kayak gini ini lebih ditingkatkan lagi kepada lebih banyak orang. Oke, terima kasih. Kesan saya sangat senang mengikuti kegiatan ini, dan pesan saya harap kegiatan ini bisa
lebih menyenangkan. Kesan saya dalam mengikuti kegiatan ini, saya senang dapat bertukar pikiran dengan anggota kelompok, dan pesan saya harap kegiatan ini dapat berlanjut terus-menerus. Terima kasih. Pesan saya untuk kedepannya agar kegiatan ini lebih baik lagi. Kesan saya merasa senang dapat mengikuti kegiatan ini. Terima kasih kepada semuanya yang telah mengemukakan kesan dan pesannya. Terima kasih untuk pesan-pesannya. Semoga kedepannya kegiatan ini lebih baik lagi dan lebih terus dijalankan. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya kita tutup dengan doa. Saya persilahkan kepada Saudari Rizky untuk memimpin doa. Untuk menutup kegiatan kita pada sore ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada semuanya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mungkin sampai di sini saja kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian hal apapun. Saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.